Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ketiga. Pada hari Minggu biasa ketiga ini, kita akan mendengarkan pesan-pesan penting
sabda Allah yang disampaikan oleh Esra dan Yesus sendiri. Semua agama mempunyai kitab suci, dan sudah pasti setiap kali ibadat atau perayaan liturgi, para penganutnya menggunakan kitab suci untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Esra dalam bagian pertama mengajak orang Israel untuk tidak sedih, tidak menangis, untuk saling berbagi, untuk hidup dalam sukacita Tuhan. Demikian pun Yesus mewartakan kabar gembira, sukacita, damai, terutama pada orang-orang yang menderita. Mampukah kita melanjutkan pesan-pesan Allah ini? Mampukah kita mewartakannya sehingga semua orang yang mendengarkannya sungguh merasakan sukacita Tuhan? Sadar akan segala keterbatasan kita, marilah di awal perayaan suci ini kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan salah kita, serta mohon rahmat belas kasih-Nya agar kita pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah yang menjadi manusia, yang membawa kabar gembira bagi umat manusia. Ialah karya penyelamatan oleh Allah. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang menjadi manusia, yang berulang kali diwartakan para nabi dan minta ditanggapi dengan pertobatan dan iman. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang menjadi manusia, yang dicurahkan kepada kami dan mengajak serta mendorong kami agar kami wartakan kepada siapa saja. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Bapa kami yang kekal dan kuasa, Engkau berkenan menggembirakan semua orang yang membuka hati terhadap sabda-Mu. Kami mohon, semoga daya pembebasan-Mu menguasai diri kami, serta menjadikan kami orang-orang yang berkenan di hati-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Nehemia. Sesudah umat Israel kembali dari pembuangan, pada hari pertama dalam bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke depan jemaat. Pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan gerbang air dari pagi sampai tengah hari. Di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Agung, dan semua orang menyahut, "Amin, amin," sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan, sehingga bacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat, berkata kepada semua hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Imam Ezra kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan. Sebab sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Sabdamu adalah kebebasan, hukum-Mu kebebasan. Sabda Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan teguh, membuat arif orang bersahaja. Titah Tuhan tepat, menyenangkan hati. Perintah Tuhan jelas, membuat mata berseri. Sabdamu adalah
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti halnya tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan semua anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh saja. Demikian pula Kristus, sebab kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh. Karena tubuh pun tidak terdiri atas satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pembebasan kepada orang tawanan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu cerita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan beratur bagimu. Dengan demikian engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas,
untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas tadi, sewaktu kamu mendengarkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan. Seperti yang sudah saya katakan dalam kata pengantar tadi, semua agama pastilah punya kitab sucinya. Untuk orang Kristen, nama kitab sucinya apa? Ada yang tahu? Apa namanya? Anak sekolah, ada yang tahu? Nama kitab sucinya apa? Kalau sampai orang Kristen sendiri tidak tahu nama kitab sucinya, saya tidak tahu mau bilang apa. Namanya Alkitab. Dan Alkitab itu terdiri dua bagian yang besar. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan ada lagi pembagian-pembagiannya. Pembagian Perjanjian Lama dan pembagian Perjanjian Baru. Nanti kita lihat lebih lanjut. Agama Islam punya kitab suci. Namanya Al-Quran. Yahudi punya kitab suci. Namanya Taurat. Tadi dalam bacaan pertama, Nehemia menampilkan seorang ahli kitab suci namanya Esra. Ahli Alkitab namanya Esra. Ahli Taurat. Bukan ahli Alkitab, ahli Taurat. Namanya Esra. Esra yang dikatakan ahli kitab itu membacakan sebagian kitab Taurat di hadapan hadirin semuanya. Dan menyampaikan pesan-pesan Allah kepada orang Israel yang waktu itu kurang beruntung nasibnya. Ada yang sedih, ada yang menangis, ada yang susah, ada yang menderita oleh karena penyakit, oleh karena peperangan, oleh karena dosa, macam-macam yang membuat mereka tidak bahagia. Maka Esra berdiri di podium menyampaikan pesan-pesan Allah. Hai orang Israel, katanya, jangan sedih, jangan menangis. Makan sedap-sedapanlah. Makan sedap-sedapan itu bagaimana? Minum minuman yang manislah. Bagikan sebagian yang apa yang kamu punya kepada yang kurang, pada yang tidak punya. Berilah sebagian apa yang kau miliki, bahasa saya, kepada yang tidak punya atau kurang. Saling berbagi. Apa maksud Esra memberikan pesan ini? Allah menghendaki agar Israel yang sedih itu, yang sakit itu, yang susah-susah itu, yang menderita itu, entah karena apa, harus mengalami sukacita Tuhan.
harus bergembira, merasa damai, merasa tenang, dan harus berbagi. Yang susah tertolong, saling membantu, solidaritas. Sekali lagi, itulah pesan Esra yang disampaikan kepada para pendengarnya pada waktu itu. Dan pasti pesan-pesan itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Dia menyampaikan kehendak Allah kepada para pendengar. Esra tidak hanya mencintai kitab suci Taurat itu, dia juga mewartakannya dengan memberikan pesan-pesan Allah kepada para pendengarnya. Dia tidak hanya membaca, membolak-balik, sudah selesai, tutup. Tapi apa isinya? Dia sampaikan kepada pendengarnya. Lebih hebat lagi Yesus, seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil. Yesus sangat mencintai kitab suci, termasuk Taurat. Biasanya dalam ibadat sinagoga ada dua bacaan yang dibaca. Satu dari Taurat, satu dari para nabi. Ketika Yesus memasuki sinagoga, dikasih buku dari kitab Yesaya. Entah mengapa langsung Yesus buka. Langsung Yesus membacanya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik, kabar gembira, membebaskan orang yang tertindas, membuat orang yang tuli bisa mendengar, membuat orang yang buta bisa melihat, membuat orang lumpuh bisa jalan, dan lain sebagainya. Apa itu bukan kabar gembira? Apa itu tidak kabar baik? Apalagi di hadapan orang-orang yang susah, sedih waktu itu. Yesus tidak hanya mencintai kitab suci, membaca, merenungkannya, tapi Dia menghidupinya, mewartakannya. Dia hidupi apa yang Dia katakan. Dia mewartakan kabar gembira, Dia sendiri kabar gembira. Dia mewartakan kebenaran, Dia sendiri kebenaran. Dia tidak hanya mewartakan, tapi menghidupi apa yang Dia katakan. Apa di balik pesan-pesan Yesus tadi? Oleh karena Roh Tuhan mengurapi aku, Roh Tuhan ada padaku. Apa? Yesus mau memulihkan kembali Israel. Israel yang rusak karena peperangan, karena ambisi para penguasa, para pemimpin yang tidak peduli terhadap rakyatnya. Biarlah rakyat menderita, rakyat mati. Yang penting kami dapat kuasa, dapat jabatan, makan minum terjamin. Yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin, menderita. Batin tersiksa, fisik pun tersiksa, pikiran, mental semua sakit. Dan Yesus datang memberikan sebuah harapan, janji untuk memulihkan Israel yang terpuruk itu menjadi Israel baru. Yesus diurapi untuk memimpin Israel menuju zaman yang baru, zaman yang sesuai dengan kehendak Allah.
zaman yang sesuai dengan kebebasan Allah. Zaman yang penuh sukacita. Bukan zaman baru, zaman kebablasan. Tapi zaman kebebasan yang sesuai dengan kehendak Allah. Zaman baru. Ibu bapak, saudara-saudariku terkasih, tugas Yesus mewartakan kabar gembira, sukacita, damai seperti yang baru saja kita dengar kepada orang yang tertindas, kepada orang yang ditawan, kepada orang yang menderita, adalah tugas kita semua sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Sebagai pengikut-pengikut Yesus yang sejati. Tugas kitalah untuk melanjutkan tugas-tugas Yesus itu. Tugas orang-orang yang percaya kepada Yesus. Siapa itu? Kalau bukan kita. Gereja. Dalam bacaan kedua kepada jemaat di Korintus, Paulus mengatakan, gereja adalah tubuh Kristus. Dan anggota-anggotanya. Kalau gereja dan anggota-anggotanya, tubuh Kristus. Siapa kepalanya? Kepalanya adalah Kristus sendiri. Kristus yang memulihkan bangsa Israel. Kristus yang menghantar Israel keluar dari zaman kesedihan, kesusahan menuju zaman baru. Dan yang kita imani. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan anggotanya masing-masing, kata Paulus. Sebagaimana tubuh kita terdiri dari banyak anggota, renungkan 1 menit. Anggota tubuh-tubuh kita, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada tangan, ada kaki, dan lain sebagainya. Tapi tetap satu tubuh. Tidak mungkin tubuh mengatakan, saya tidak perlu kau kaki. Bagaimana tubuh bisa berjalan? Saya tidak perlu kau tangan. Bagaimana tubuh bisa bekerja? Atau otak? Atau telinga? Atau hidung dan lain sebagainya? Atau di antara anggotanya? Kata tangan, kaki, saya tidak butuh kamu. Kata kakilah, tangan, saya tidak butuh kamu. Mungkin? Tentu tidak. Karena itu sangat penting untuk kita renungkan bersama analogi Paulus ini. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya. Sebagaimana anggota-anggota tubuh kita bersatu dengan tubuhnya dan saling membutuhkan satu sama lain, demikian pun gereja. Gereja harus bersatu dengan kepalanya. Siapa kepalanya? Yesus. Maka konsekuensinya, kalau kita membangun kesatuan, lepas dari Yesus sebagai kepala gereja, maka
Kesatuan itu apa? Pincang, cacat, tidak menghasilkan sukacita Tuhan. Karena terlepas dari kepalanya. Tapi membangun kesatuan dengan Yesus sebagai kepala gereja akan menghasilkan sukacita Tuhan. Amin. Berikut, dalam kebersamaan perlu saling membantu. Tidak cukup tubuh mengatakan, saya hanya butuh tangan, saya hanya butuh kaki. Atau kaki mengatakan, saya tidak perlu tangan, tidak perlu mata. Tapi semuanya satu kesatuan, saling membantu. Solidaritas. Bukti kita bersatu dengan Tuhan sebagai kepala gereja nampak dalam kesatuan dengan sesama dan solidaritas antara sesama. Nampak. Jangan bilang begini, saya orang beriman bersatu dengan Yesus, tapi tidak nampak dalam kebersamaan. Ya. Sulit bersatu, apalagi saling membantu. Bersatu saja tidak, apalagi saling membantu. Maka membangun kesatuan tanpa solidaritas akan terasa dingin, hambar, kosong, menghasilkan kesatuan semu, tidak punya arti. Iya, nampaknya bersatu, tapi tidak saling membantu. Ada yang susah, ada yang menderita, mati kau di situ. Hambar, dingin, hampa. Ya, kesatuan semu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, menjadi orang Kristen yang Yesus adalah kepala gereja, tidak boleh tidak, harus terus-menerus membangun kesatuan, membangun solidaritas antara sesama. Mulai dari tingkat yang lebih kecil sampai yang lebih luas. Mulai dari tingkat keluarga, KBG, lingkungan, stasi, paroki, masyarakat. Terus-menerus membangun satu kesatuan. Terus-menerus membangun solidaritas satu sama lain. Gereja kita sangat menjemuk. Kalau mau melihat, merasakan binekanya orang Indonesia, bineka tunggal ikalnya orang Indonesia ada di dalam gereja itu sendiri. Gereja kita banyak sukunya, rasnya, dan golongannya. Amin. Bisa kita bayangkan kalau kita tidak mampu membangun kesatuan dan solidaritas satu sama lain. Mau apa? Bukankah kita mengkhianati doa Yesus? Semoga mereka bersatu. Bangsa kita terkenal karena menjemukannya. Salah satu. Suku, agama, ras, dan golongan. Kalau gereja gagal membangun kesatuan, membangun solidaritas satu sama lain, mau apa? Bukankah kita gagal memberikan kesaksian tentang hidup kita sebagai orang Kristen di hadapan kemajemukan bangsa kita? Kita gereja boleh majemuk, kita tetap satu iman, satu baptis,
satu gereja, satu roh, satu Tuhan. Bangsa Indonesia boleh menjemuk, kita tetap satu tanah air Indonesia. Kita tetap satu bangsa Indonesia. Kita tetap satu bahasa Indonesia. Maka marilah kita terus menerus dalam situasi apapun membangun satu kesatuan, membangun solidaritas satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdiri memperbaharui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya doa umat. Bagi umat Allah, keluarga Allah, ya Bapa, sadarkanlah kiranya umat-Mu agar perhatian dan cinta kasih-Nya kepada sesama yang menderita semakin berkembang ke arah yang Kau kehendaki. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi masyarakat pada umumnya, ya Bapa, berkatilah masyarakat kami agar selalu peka terhadap masalah-masalah sosial di sekitarnya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para orang tua, ya Bapa, terangilah kiranya para orang tua agar mampu membimbing putra dan putrinya ikut serta bergembira dengan kegembiraan orang lain. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kita sendiri, ya Bapa, bukalah hati kami agar dapat menangkap sabda-Mu, sehingga karena dikuatkan oleh Roh-Mu, kami mampu melaksanakan tugas cinta kasih dengan nyata. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Ya Bapa yang Maha Murah, barang siapa berseru kepadamu, takkan dibiarkan tanpa bantuan. Maka peliharalah kesetiaan kami, dan curahkanlah berkat rahmat melimpah kepada umat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Baik, dengan roti dan anggur ini kami mengucap syukur karena Kau perkenankan menyaksikan pemenuhan janji-Mu dalam diri Yesus sabda-Mu yang percaya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wahai Tuhan kami wartakan hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniawan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang kami doakan secara khusus dalam perayaan ini. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawanan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdiri, kita satukan segala doa, permohonan dan harapan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami. Semoga kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Maka Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau itu, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus
Amin.
mengucap syukur karena Engkau telah berkenan mencurahkan Roh-Mu bila kami bertemu melayani sabda-Mu. Jadikanlah kami pelaksana-pelaksana sabda-Mu berkat semangat persaudaraan dan pertobatan. Maka akan terwujudlah kiranya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, pergilah